Subhanahu wa taala. Maka ini tema pada pagi hari ini tema yang luar biasa. Apa temanya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judulnya adalah Strategi Menyongsong Indonesia Emas 2045. Kalau saya tanya, kenapa kok Indonesia Emas 2045? Kenapa tidak 2025? Kata Soekarno, kalau punya cita-cita jangan terlalu rendah. Ya, maka kalau punya cita-cita itu harus setinggi langit. Maka gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ketika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalau nggak tercapai. Tapi kalau cita-citanya rendah, kamu kelak jadi apa? Ketua RT. Ya, masa lu sekolah jadi ketua RT? Ya nggak apa-apa lah, kita nih apapun kelak yang terjadi kan Allah yang punya ketentuan. Tapi kita boleh punya cita-cita. Dalam hidup ini kita harus punya cita-cita, dan itulah yang akan membuat kita menjadi semangat. Kalau kita nih dalam hidup nggak punya cita-cita, hidup ini senantiasa penuh dengan kenelongsoan. Ya, hidup nggak ada punya semangat. Ya, maka sebab itulah kita nih harus punya semangat, didasari dengan harapan, dan harapan yang tertinggi bagi orang yang beragama Islam adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Rahman Maha Rahim. Allah ini adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apapun yang diminta oleh hambanya Allah penuhi. Nggak ada yang nggak dikasih oleh Allah. Nah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Indonesia punya keinginan, punya cita-cita. Apa cita-citanya? 2045 Indonesia emas. Kenapa Indonesia emas dicanangkan di 2045? Karena berdasarkan dari riset, ya, Indonesia ini disinyalir, ya, diprediksi, bukan prediksi ya, berdasarkan data. Kalau prediksi kan belum jelas ya. Itu bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka, yang memang sudah ditentukan bahwa Indonesia lahir pada tahun 1945. Saat ini yang bapak yang jadi ibu jadi kepala sekolah udah nenek-nenek, Bu. Saya mungkin udah nggak ada lagi. Ya, bapak-bapak yang sudah memutih rambutnya apalagi 2045 udah nggak tahu. Iya kan? Nah, sebab itulah kalau nggak dipersiapkan saat ini, wah itu bahaya, bukan lagi bahaya, buahaya. Ya, bahayanya udah melebihi daripada bahaya. Makanya Al-Quran menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Hasyr ayat 18 agar kita ini mempersiapkan diri untuk menyongsong hari esok. Dengan apa modalnya? Iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qadamat lighad. Hai orang-orang yang beriman dan bertakwa, sudahkah engkau perhatikan saat ini apa yang kau lakukan di sini? Untuk apa? Hari esok. Jadi kalau orang yang berpikir, makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpikir adalah orang yang apa yang dia lakukan masa lalu itu dijadikan sebagai sandaran, sebagai evaluasi, sebagai pembelajaran. Supaya apa? Jangan sampai kita terjadi kesalahan, terjadi permasalahan yang sama dengan apa yang sudah dilaluinya. Nah, sebab itulah ada hal-hal
hal yang harus diperhatikan, sahabat-sahabatku, ya, untuk mempersiapkan hari esok. Ada yang tahu nggak apa yang bakal terjadi esok hari? Nggak ada yang tahu kan? Betul nggak? Kita nggak ada yang tahu. Para pakar itu mencoba untuk menstrukturkan, ya, menstrukturkan, mengumpulkan apa kira-kira strategi yang bisa dilakukan untuk menyongsong dan juga menjadikan 2045 Indonesia itu menjadi Indonesia emas. Ini bil khusus kepada adik-adik yang saat ini kelas 8, ya, dan juga tidak kalah penting yang mendukungnya, yaitu para guru, orang tua. Itu tolong perhatikan untuk strategi menyongsong Indonesia 2045. Karena apa? Nih, yang diharapkan oleh bangsa kita, bahwa agar kita ini siap menghadapi yang namanya generasi emas ini, maka Indonesia ini bercita-cita tidak lepas dari 4 pilar. Sepertinya tinggal ada di slide-nya nih. 4 pilar itu apa saja? Ini dari Kementerian ISDM, ya. Apa yang disampaikan? Bahwa 4 pilar utama agar Indonesia mampu menjadikan 2045 itu betul-betul berada sesuai dengan cita-citanya, yaitu Indonesia emas. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang unggul, ya, the 3 capital, 3 modal yang diberikan Allah. Ini yang disebut dengan tangible capital, intangible capital, modal yang tidak terlihat. Intelektualitas orang, kelihatan nggak orangnya IQ-nya tinggi kalau kemudian dia nggak ngomong? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pak. Dia akan kelihatan kalau dia bicara, dia akan kelihatan kalau dia nulis, dia akan kelihatan ketika bertindak, Pak. Itu IQ. EQ juga sama, emotional quotient. Seseorang itu akan kelihatan cerdas emosinya ketika dia berperilaku. Spiritual quotient juga akan kelihatan ketika seseorang itu melakukan tindakan. Dan 3 modal capital yang intangible ini, itu kalau digabung dengan yang tangible, maka kita menjadi sempurna, Pak. Makanya disebut dengan insan kamil, Pak. Manusia yang sempurna adalah manusia yang secara fisik dia memang dijaga, makanannya, minumannya betul-betul terjaga. Jadi bukan hanya asal makanan,